So everyone, welcome back with me Lepang Scan. Selamat datang kembali di dalam channel Nuzaik Beta Genetik. Banyak orang yang tanya sama gue tentang, bang, sebenarnya kalau misalnya gue mau rawat ikan cupang itu di tahun ini cocoknya apa ya? Ataupun di tahun 2022 itu ikan yang paling cocok untuk long term apa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering banget muncul ketika gua live di YouTube ya, ataupun DM menggunakan Instagram. Sebenarnya pertanyaan ini sering banget gua jawab, baik itu melalui Q&A ataupun WhatsApp ataupun DM Instagram. Cuman setiap harinya kan kita kedatangan banyak banget hobis baru ya. Jadi yang masih belum paham ataupun mereka yang masih bingung menentukan harusnya gue main ikan apa gitu, jadi mereka masih tanya gitu. Tapi nggak apa-apa, di video kali ini gue bakal bahas di tahun 2022 ikan apa yang harus kalian punya. Simak terus ya. Untuk ikan yang pertama tentu karena gue suka fancy ini, jadi semua ikan yang bakal gue rekomendasiin di sini ikan-ikan yang memang di situ sudah melalui banyak sekali permintaan ya. Jadi memang pertama ikan itu sudah menjadi best sellernya, kedua juga sampai saat ini memang ikan itu masih banyak diminta gitu. Nah, posisi yang pertama itu fancy. Fancy itu banyak bor ya. Ada FVCP, ada fancy biasa, dan ada WS. Jadi kenapa gue rekomendasiin ini? Dari ikan fancy itu kalian bisa membuat ikan yang lainnya, candy, multi, dan lain-lain. Nah, fancy kalau kalian kembangin juga akan jadi sangat luar biasa ya. Bisa jadi black bass ya. Dan formnya untuk gue itu luar biasa sih. Kemudian untuk mentalnya juga bagus. Nah, fancy ini kalau teman-teman perhatikan di kontes pun kan teman-teman bisa lihat ya kan. Kalau dulu mungkin masih masuk AOC bareng, setelah multi itu mempunyai kelas sendiri, fancy itu masuk ke AOC. Tapi sekarang fancy sudah ada kelasnya sendiri, baik itu red, orange ataupun yellow, itu semuanya mereka sudah mempunyai kelas-kelasnya sendiri. WS ya, saya kira orang-orang akan sepakat kalau WS itu luar biasa ya. Sampai sekarang gue nggak tahu kenapa harganya masih tinggi ya. Mungkin alasan yang paling apa ya, ideal ya, karena ketika kita ngebreed WS itu hasilnya itu nggak sebanyak multi gitu ya. Dan untuk fancy biasa juga untuk gue juga bagus juga. Kenapa? Karena memang di situ secara klasifikasi di kontes itu sudah ada kelasnya. Jadi untuk gue itu sangat bagus ya. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya kalian untuk ke depan secara long term ya, ini long term ya, untuk gue itu fancy bro. Pertama memang permintaannya banyak dari segi selling, kedua juga dari dunia eventnya juga ada, jadi balance banget gitu. Nah, yang kedua yaitu multicolor. Multicolor ini memang yang dari dulu, mulai dari kontes AOC sampai akhirnya punya kelas sendiri juga masih banyak peminatnya ya. Mulai ya evolusinya banyak ya, mulai dari Nemo, mulai dari koi, kemudian jadi multi. Itu juga melalui proses yang begitu panjang. Makanya gue sering bilang sama teman-teman kalau ikan cupang multi ini ikan cupang apa ya, yang tak lekang oleh waktu. Jadi ketika semua orang milih Black Series, ketika semua orang milih misalnya RGG, atau semua orang milih ikan-ikan yang apa saat ini ada glowfish, tapi ikan cupang multi ini tidak tergeser popularitasnya gitu loh. Karena apa? Karena selain ikan cupang ini memang warnanya bagus, dari segi penjualan juga bagus, dia juga sudah ada kelasnya. Sekalipun kok misalnya penjualan kok kurang bagus untuk multi, tapi kan di kontes masih banyak gitu loh. Dan di kelas kontes multi itu juga entry-nya nggak sedikit, minimal 20 ya kan.
Jadi untuk gue, kalau kalian tanya di tahun 2022 selain Venci apa bang? Selain Venci ya multi. Nah yang ketiga ini Bor, ini mungkin banyak orang yang skeptis gitu ya. Jadi untuk yang ketiga ini gue pilih Super Red. Walaupun gue nggak apa ya, di farm itu nggak ngembangin, cuman ada koleksian saja ya, nggak banyak, itu pun paling sekitar 3 sampai 7 ekor. Ya at least di sini gue nggak ngebelain hanya karena punya ikannya, bisa jual ikannya terus gue promosin, enggak ya. Tapi Super Red ini memang gue ngelihat tidak banyak orang yang sampai sekarang itu ngejual female-nya, itu sih mungkin ya. Yang kedua juga rata-rata kita bisa lihat dari segi proporsi form dan intensitas warna itu sudah bagus-bagus. Jadi untuk gue Super Red ini juga prospek untuk kedepannya juga bagus. Dan yang terakhir itu dari Super Red sendiri itu kontesnya, gue sempat kaget waktu itu. Kali pertama gue bikin kontes di kelas Super Red itu ada sekitar 40 ekor. Itu hanya satu kelas ya, di kelas Super Red. Jadi untuk gue Super Red ini meskipun di akar rumput itu terlihat tidak terdengar namanya, tapi nyatanya ketika di event di satu kelas itu banyak entry-nya. Jadi diam-diam menghanyutkan ini ya untuk Super Red. Nah yang keempat ini yaitu Blue Rim. Nah Blue Rim ini meskipun orang bilang kok warnanya gitu doang, tapi tahukah kamu bahwa Blue Rim ini salah satu ikan yang kalau di farm gue ya itu banyak banget yang nyari Bor. Selalu pokoknya ketika gue live itu ada Blue Rim atau enggak pasti ada yang nanya. Setiap hari itu pasti ada yang nanya. Dan itu dipastikan minimal 2-3 orang pasti ada yang nanya. Nah Blue Rim sendiri itu mempunyai 2 klasifikasi di kontes ya. Itu masuk di regular semua. Yang pertama butterfly, yang kedua bicolor. Nah penjelasannya udah gue bikin ya videonya. Blue Rim sendiri kan ikan timing banget ya, kita nggak bisa prediksi. Memang dari awal itu kalau kita punya ikan itu harus cepat. Jadi di usia 2-3 bulan ketika ikan itu sudah dalam performa terbaik ya mostly kita wajib untuk langsung jual. Karena Blue Rim itu kan lifetime ya mutasinya, kalau misalnya semakin lama pasti dia bakal ngeblok juga. Begitupun ikan-ikan pattern yang lain, misalnya yaitu maskot atau misalnya dodot ya, marble atau grizzle, itu sama tuh karakteristiknya. Jadi dia makin tua semakin ngeblok ataupun mutasi. Nah Blue Rim sendiri gue sering bilang sekarang di Indonesia juga breedernya sangat banyak. Dulu mungkin kita kalau harus beli Blue Rim itu mungkin harus ke Thailand dulu ya, tapi sekarang nggak lagi karena breeder di Indonesia juga udah, untuk gue ya udah cakep lah karya-karyanya. Terbukti di kelas-kelas kontes juga sering kok breeder-breeder dari Indo juga juara. Nah makanya gue rekomendasiin banget buat teman-teman yang mau nyobain Blue Rim. Nah sekarang yang terakhir adalah Black Series. Kenapa gue lebih milih Black Series daripada yang lain? Karena alasannya dari sisi event ataupun dari sisi kontes itu jauh lebih banyak daripada ikan yang lain ya. Pertama dari sisi asosiasinya juga Black Series juga punya, yaitu bernama BSBC. BSBC ini sudah berdiri di tahun 2020 ya, kurang lebih berarti 2 tahun. Gue sempat singgung beberapa waktu yang lalu di konten yang ini ya. Nanti kalian tinggal klik di link pojok kanan atas ya. Udah pernah gue bahas juga tentang Black Series ini, dari mulai perjalanannya sampai saat ini ya. Nah di BSBC sendiri itu kontesnya banyak Bor, bukan hanya 1 tahun 1 kali, bahkan di beberapa daerah juga udah bikin kontes BSBC. Artinya ketika kita punya Black Series ataupun kita punya ikan avatar itu kita
ada follow up-nya. Untuk apa ikan kita selain hanya dinikmati saja. Nah, yang kedua, bukan hanya di BSBC ternyata kontesnya. Ternyata klasifikasi itu ada juga di IBC, yang ngebuat kita kalau misalnya nggak ada kontes BSBC, terus ikan kita nggak bisa ikut kontes yang lain dong. Bisa, dan bisa diikutkan di kontes IBC. Itu klasifikasinya udah ada semua. Nah, bukan hanya di situ, ternyata di SNI pun juga ada. Berarti ini satu ikan bisa masuk kategori kontes. Gila kan? Untuk satu ikan yang bisa masuk ke 3 klasifikasi itu luar biasa. Dan kalau dilihat dari polanya ya sama-sama aja sih, nggak jauh berbeda. Jadi sangat-sangat worth it lah untuk kalian ya. Nah, breedernya juga banyak di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mau nyari ikan bagus itu nggak perlu bingung harus kemana. Dan ikan ini memang original Indonesia, jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk bingung ya, nggak harus ke Vietnam kah, ke Thailand kah, ke Malaysia kah untuk nyari ikan bagus atau indukan bagus. Itu nggak perlu ke sana-sana. Nah, untuk pesan teman-teman mungkin yang Black Series ini ya, kesayangannya ya pasti ada plus minusnya ya. Kesayangannya ini kan ikan timing juga ya. Ikan timing kita yang nggak bisa prediksi ikan ini mulai mutasi usia berapa. Bisa di usia muda dia udah mutasi, usia tuanya dia jadi ngeblok. Bisa dia 5 bulan baru mutasi tapi makin cakep di usia tuanya. Jadi ikan timing yang timingnya itu nggak bisa kita prediksi gitu, Bro. Jadi untuk teman-teman yang ngerawat Black Series harus sabar banget sih. Gitu aja sih pesan gua ya. Nah, mungkin itu dulu aja video kali ini. Buat kalian yang bingung kenapa gua nggak masukin list RGG ya, kalau komentarnya banyak nanti gua bikinin konten spesial edisi RGG. Series video gue Lipang Skenusiak Beta Genetik. See ya, bye bye.